Rizal Ramli merangkum pandangan Clifford Geertz yang sesuai dengan kehidupan saat ini, di mana elit politik hanya bermain panggung, mulai dari lip service, pencitraan, melempar sembako, dan membangun proyek mercusuar tanpa tujuan yang jelas. Mereka logical, candid, dan memiliki a strong sense of mission untuk bangsanya. Sementara elit manipulatif di sini sibuk main panggung drakor dan pencitraan. Ironinya, banyak yang tertipu, bahkan kalangan terdidik. Orang hidup dengan kualitas hidup yang sangat-sangat baik. Kapan kita mencapai itu? Nah, salah satunya adalah pemimpin harus betul-betul real, bukan kualitas aktor panggung atau drakor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cat sih. Ada pernyataan dari Rizal Ramli ini ya, soal banyaknya aktor panggung dalam politik di Indonesia. Tadi Bang Rizal memberikan ini kepada saya dan saya izin untuk memuatnya. Tapi ternyata sudah dimuat pula oleh Republik Merdeka Online ya. Karena itu kita bacakan. Tapi sebelumnya Sobat RH sekalian, saya sudah mengeluarkan video tentang gerakan tolak presidensial threshold. Jadikan presidensial threshold 0% alias tanpa presidensial threshold. Ya, sahabat daerah sekalian, saya mau bacakan pendapat dari Rizal Ramli soal yang pemimpin negara ini cuma aktor panggung, banyak yang tertipu katanya begitu. Rizal Ramli, di negara panggung, elit manipulatif cukup bermain di panggung tanpa perlu perbaiki kehidupan rakyat. Republik Merdeka. Istilah negara panggung untuk negara-negara Asia Tenggara telah disinggung oleh antropolog terkemuka berkebangsaan Amerika Serikat Clifford Geertz dalam The Theater State. Secara singkat digambarkan bahwa sebuah negara panggung lebih menonjolkan drama, simbolisme, narasi, dan persepsi lebih penting dari realitas. Begitu tokoh senior Dr. Rizal Ramli merangkum pandangan Clifford Geertz yang sesuai dengan kehidupan saat ini, di mana elit politik hanya bermain panggung, mulai dari lip service, pencitraan, melempar sembako, dan membangun proyek mercusuar tanpa tujuan yang jelas. Di satu sisi, mereka mengabaikan kehidupan masyarakat, kebebasan berpendapat, dan anti kritik. Elit manipulatif cukup bermain di panggung tanpa perlu memperbaiki realitas kehidupan rakyatnya yang susah, ujar Rizal Ramli kepada redaksi Selasa pagi ya. Dikirimkan juga kepada Refli Harun Channel sebenarnya, tetapi saya bacakan yang dari Republik Merdeka saja karena sudah melalui proses editing redaksi Republik Merdeka tentunya. Padahal banyak pemimpin di Asia yang bisa menjadi contoh bagi negara lain untuk bisa membuat negara yang dipimpin jadi disegani dan rakyat hidup dalam kesejahteraan. Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu mengurai bahwa nama-nama seperti Mahathir Muhammad, Lee Kuan Yew, Thaksin, dan Xi Jinping bukan pemain panggung. Mereka adalah pemimpin hebat yang berhasil menjadi transformer dan game changer untuk bangsanya. Mereka juga berhasil memperbaiki nasib rakyatnya. Kalau elit manipulatif di sini sibuk main drakor dan pencitraan tutupnya. Jadi sebenarnya ketika dia menyampaikan kepada saya, bahasanya ada yang mengatakan dan rakyat banyak yang tertipu ya. Jadi ada kata-kata seperti itu ya. Ini ada tambahannya kalau dikirimkan ke saya. Pemimpin-pemimpin hebat di Asia yang menjadi transformer dan game changer untuk bangsanya dan memperbaiki nasib rakyatnya seperti Mahathir, Lee Kuan Yew, Thaksin, Xi Jinping bukan pemain panggung. Mereka logical, candid, dan memiliki a strong sense of mission untuk bangsanya.
Sementara elit manipulatif di sini sibuk main panggung drakor dan pencitraan. Ironinya, banyak yang tertipu, bahkan kalangan terdidik. Jadi itu yang disampaikan ke saya ya, sebagai sebuah kelengkapan dibandingkan yang disampaikan oleh Republik Merdeka. Jadi ini adalah kritik, walaupun kritik keras ya. Jadi kritik harus dibalas dengan argumentasi pula. Jadi argumentasi plus argumentasi, tinggal pemimpin membuktikan bahwa mereka bukan aktor panggung. Bukan aktor panggung yang bisa membuat sihir ya, dan menjadi aktor yang digilain oleh fansnya, padahal it is not a real world. Bukan sebuah dunia yang real, tapi cuma dunia panggung. Walaupun kata Nicky Astria dan terutama God bless ya Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara ya, beda lagi. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, tetapi yang kita inginkan adalah the genuine leader ya, the real leader yang memang membuat transformasi masyarakat yang luar biasa sesungguhnya. Saya mengidam-idamkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang betul-betul hidup seperti di surga, di Firdaus, dengan alam lingkungan yang tertata rapi seperti di negara-negara maju ya, di Jepang. Lingkungannya sangat bersih ya, kriminalitasnya ya katakanlah berkurang secara drastis. Jadi orang hidup dengan kualitas hidup yang sangat-sangat baik. Kapan kita mencapai itu? Nah, salah satunya adalah ya pemimpin harus betul-betul real, bukan kualitas aktor panggung atau drakor ya. Ya, sahabat sekalian, coba kita bacakan yang sudah bergabung ya. Kita bacakan. Kalau berbisnis haram, walaupun banyak duit, nggak gemuk-gemuk. Kenapa ya? Apa ya? Nggak jelas ini. Demi untuk kebaikan Indonesia ke depan, setuju tolak PT. Kesalahan fatal terlalu percaya, makhluk gorong-gorong akhirnya tertipu. Ini orang kagol, nggak dapat jabatan, ngoceh, jelek-jelekin pemerintah, mentalnya ngeri. ARH ya. Alhamdulillah ada orang yang ngatain saya ya. Karena kalau makin dikatain, makin dosanya terhapus ya. Jadi jangan gelisah juga pemimpin ya. Kalau banyak orang yang mengkritik, malah jangan-jangan nanti dosanya diampuni yang Maha Kuasa ya. Jadi kita ambil positifnya saja. Ada yang bilang bisa rusak negeri ini dipimpin Soalim. Bukan bisa rusak, memang sudah rusak. Rusak di semua lini kehidupan. Cocok apa yang Pak Rizal katakan. Orang cerdas masuk kolam tanda tanya. Salam 3 periode buat para buzzer-buzzer RP biar makin kenyang loh. Salam akal sehat buat yang berakal sehat. Maju terus Bang RH. Kita tidak sedang berperang. Kita sedang memperjuangkan demokrasi dan kebaikan. Itu pun versi saya. Belum tentu juga benar, tapi paling tidak kita keluar dengan sebuah konsep dan keyakinan. Salah satunya adalah ya hapuskan presidensial threshold. Kalau kita mau betul-betul menciptakan sebuah kompetisi yang fair dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jangan sampai kemudian justru kita disodorkan calon yang itu-itu saja, yang tidak memenuhi ekspektasi publik dan hanya menjadikan sebuah kekuasaan oligarkis terus-menerus terjadi di sini. Kita menginginkan kekuasaan rakyat yang demokratis melalui pemimpin yang genuine. Pemimpin yang tentu tidak bisa disetir dan tidak bisa dibeli. Itu harapannya di 2024 dan seterusnya ya. Dan mudah-mudahan pemimpin yang sekarang ya juga bisa keluar dari banyak persoalan, membawa bangsa kita ke kehidupan yang jauh lebih baik. Karena kita inginkan yang lebih baik, siapapun yang memimpinnya. Karena negeri ini adalah negeri yang dimerdekakan dengan darah dan air mata, dengan harapan bahwa kemerdekaan menjadi pintu gerbang untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Ya, sahabat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa
subscribe, like, comment, and share. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jaras ya. Ya, sobat sekalian, kritik terhadap pemerintahan ternyata terus bermunculan. Kali ini ada trending topik. Jadi hashtag Jokowi gagal urus negara, sebagaimana dilansir oleh terkini.id Makassar ya, tanggal 17 Agustus sekarang. Coba kita bacakan ya. Jokowi gagal urus negara, trending netizen. Kalau emang gak mampu, mundur saja Pak. Ini aspirasi ya. Terkini.id Jakarta, tagar Jokowi gagal urus negara trending di Twitter pada Senin 16 Agustus 2021 hingga Selasa 17 Agustus 2021. Tagar itu digunakan oleh netizen sebagai sindiran terhadap kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mengurusi berbagai persoalan negara. Ditelusuri terkini.id, salah satu yang menjadi bahasan utama netizen dalam tagar ini adalah pidato Presiden Jokowi dalam rapat tahunan MPR pada Senin 16 Agustus 2021. Contohnya, seorang netizen menyoroti pernyataan Jokowi bahwa kritik yang membangun itu sangat penting dan bahwa pemerintah selalu menjawabnya dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat. Netizen itu menilai bahwa pernyataan Jokowi dalam pidatonya itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang dikatakan A, kenyataannya B. Bawahannya ngelakuin C, yang dievaluasi D. Apakah ada yang menyanggah? Jika julukan King of Lip Service sangat pantas untuk pemerintahan saat ini, kata Punjangga Layanan. Bahkan ada yang menyindir bahwa pidato Jokowi itu hanya berisi pembelaan atas kegagalannya mengatasi masalah. Kirain Jokowi pidato tentang menyatakan mundur sebagai Presiden RI. Ternyata malah pidato pembelaan diri atas semua kegagalan kinerjanya, kata Gandawan. Lebih jauh, beberapa netizen menyerukan apa yang telah banyak diserukan saat ini, yaitu Jokowi mundur dari jabatannya. Kalau emang gak mampu, bok ya mundur ayolah Pak, jangan dipaksa, kasihan harga diri negara, kata SMA Alatas. Saat berita ini diterbitkan, cuitan dengan tagar Jokowi gagal urus negara telah mencapai 15,3 ribu cuitan. Tagar ini adalah tagar kesekian kalinya yang bernada protes atas kinerja pemerintahan Jokowi selama pandemi. Ya, saudara sekalian ya, memang kalau kita lihat pidato Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, terkesan everything is okay. Tidak ada masalah apa-apa. Padahal kita tahu banyak warga negara bergelimpangan mati tanpa sempat ditangani karena sudah fully book rumah sakitnya. Tidak ada lagi bed occupancy ratio-nya sudah 1:1, sudah penuh ya kira-kira ya. Sudah hampir 100%, sehingga tidak ada lagi ruang yang tersisa. Nah sayangnya dalam sidang tahunan kemarin tidak sedikit pun kata maaf keluar dari Presiden Jokowi. Padahal kalau kita kaitkan dengan banyaknya warga negara yang mati, yang meninggal, dan meninggalnya tanpa bisa atau sempat tertangani, maka itu adalah kesalahan pemerintahan sesungguhnya yang tidak bisa mengantisipasi ledakan dahsyat gelombang kedua COVID-19. Harusnya dalam konteks yang demikian, ya pemerintah minimal minta maaf lah dengan genuine karena telah menyebabkan kesengsaraan bagi warga masyarakat. Tapi kita kan terkesan ini
seolah-olah everything is okay dan seolah-olah semuanya baik-baik saja, kalaupun ada kekurangan nanti akan diperbaiki. Sebagaimana statement Presiden Jokowi tentang demokrasi, tentang hal-hal yang juga dikutip oleh misalnya di sini Tempo.co. Kritik yang membangun itu sangat penting dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat. Padahal kita tahu bahwa sampai sekarang penanganan COVID nggak karu-karuan, ya. Turun naiknya itu nggak jelas kapan kita bisa keluar dari COVID-19, atau paling tidak ada plan yang bisa dijelaskan ke masyarakat terkait soal penanganan COVID-19 ini. Jadi Sobat Era sekalian, tidak heran kalau kemudian banyak masyarakat yang memprotes. Ya, kalau ada yang memuji nggak apa-apa juga, seperti yang saya katakan ya. Tapi yang jelas, mudah-mudahan kritik ini didengar oleh pemerintah. Karena apa yang disampaikan Presiden Jokowi ya tidak sesuai dengan faktanya. Dia bergembira akan perkembangan demokrasi, kita bisa menjaga demokrasi. Justru fenomena menunjukkan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi itu gejala otoritarianisme itu meningkat lagi. Mungkin tanpa kontrol Jokowi sendiri, tapi oligarki kekuasaan membangun benteng-bentengnya sendiri menggunakan aparat keamanan. Bahkan ada kecenderungan misalnya memberikan ruang kepada TNI dan Polri aktif untuk masuk wilayah-wilayah sipil. Dan ini berbahaya terus terang saja. Jadi bukan kita tidak percaya kepada TNI Polri, tapi politik sipil tidak boleh dimasuki orang yang bersenjata. Karena kalau politik sipil dimasuki orang yang bersenjata, maka tidak akan ada demokrasi. Tidak akan ada keberanian bagi politisi-politisi sipil untuk menentang dan menantang mereka yang bersenjata. Tidak akan ada keberanian bagi pemeriksa keuangan negara misalnya untuk mengaudit kalau itu terkait dengan kekuatan-kekuatan bersenjata. Karena itu yang namanya civilian supremacy itu harus tetap ditegakkan. Tentara dan polisi silahkan berpolitik, tetapi setelah pensiun. Saya Sobat Era sekalian termasuk yang setuju harusnya ada jeda antara pensiun dan terjun ke politik. Tidak boleh mundur langsung nyalon bupati, wali kota atau gubernur. Harusnya stepnya pensiun dulu, 5 tahun setelah pensiun baru bisa mencalonkan diri dalam kontestasi politik, menjadi anggota DPR dan lain sebagainya. Kalau langsung, maka itulah yang merusak karena masih ada ikatan antara dia dan anak-anak buahnya yang masih aktif, dan itu berbahaya kalau resources itu digunakan untuk menggalang kekuatan atau memenangkan kontestasi pemilihan apapun. Jadi Sobat Era sekalian, hari-hari belakangan ini Presiden Jokowi akan bertarung setelah 76 tahun Indonesia merdeka, bertarung dengan rakyat yang mulai tidak percaya lagi. Kalau Jokowi mampu meyakinkan dengan kinerjanya, mereka yang mulai tidak percaya itu bisa berbalik. Tidak usah pertimbangkan misalnya mereka yang beroposisi karena memang dari awal memilih sikap seperti itu. Perhatikan saja suara the silent majority atau suara rakyat yang mulai kritis terhadap pemerintahan. Kalau suara-suara yang selama ini beroposisi ya anggap saja angin lalu. Tapi jangan lupa, kalau kinerja presiden buruk, suara itulah yang akan didengarkan oleh rakyat. Jadi sesungguhnya Sobat Era sekalian, dalam power politik seperti ini ya, sesungguhnya kan ada 2 ide yang sedang berkontestasi. Ide pertama adalah mengatakan Presiden Jokowi gagal. Ide kedua menyatakan Presiden Jokowi berhasil. Ide pertama itu diwakili kelompok-kelompok yang mengambil sikap oposisi kepada pemerintahan, yang berikutnya mengambil sikap memuja dan memuji Presiden Jokowi. Nah, pertanyaannya adalah, penentunya adalah kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Kalau kinerjanya jelek,
maka kelompok yang oposisi ini yang akan dipercaya oleh masyarakat. Tapi kalau kinerjanya baik dan membaik, maka kelompok yang memuja dan memuji Jokowi inilah yang akan lebih dipercaya. Jadi, Sobat Era sekalian, jangan menggunakan tangan besi kekuasaan. Berkompetisi saja secara sehat. Sebenarnya rakyat lebih percaya siapa? Presiden Jokowi baik-baik saja dan berprestasi, atau Presiden Jokowi tidak baik-baik saja dan sudah tidak mampu lagi. Jadi penentunya adalah Presiden Jokowi sendiri. Enak kan dalam sebuah aras demokrasi. Jadi tidak perlu menggunakan tangan-tangan kekuasaan, tangan-tangan yang akan merenggut dan membungkam suara-suara kritis, begitu ya. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian, komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Wah, dari Gusti Putra ya. Kadrun hanya segelintir orang, tapi teriak-teriak bikin gaduh negara, tidak berkualitas sama sekali. Jadi saya bacakanlah sedikit ya biar adil. Ya, kalau memang yakin itu hanya segelintir orang, ya nantilah kita lihat bagaimana sesungguhnya. Dan kita harus juga fair. Kalau memang segelintir orang, kenapa dilarang misalnya ya? HMI misalnya mau demo mengepung istana dilarang. Orang-orang misalnya membuat mural dilarang, ya kan? Artinya kalau ada larangan-larangan seperti itu, justru kekuasaan tidak percaya diri. Kekuasaan takut bahwa suara yang genuine rakyat itu bisa coming out, bisa keluar ya. Jadi kalau misalnya pemerintah masih didukung rakyat, yang mengkritik pemerintah hanya segelintir orang, ya menurut saya pemerintah tidak perlu khawatir. Pertama, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu mengkriminalkan orang. Biarkan saja suaranya apa adanya. Pertama, memelihara demokrasi. Kedua, kan yakin bahwa itu suara hanya segelintir orang saja ya. Oke, lumayanlah dibacakannya. Kemudian Heriani Sinaga, Jokowi memang udah terbukti tak mampu jadi pemimpin. Turunkan aja, Indonesia perlu pemimpin yang amanah dan jujur, yang sayang rakyatnya ya. Nah, oke. Mengapa pemerintahan kita hobinya ngutang, bisa nggak kurangin dikit aja utangnya? Biar kalau nanti udah pensiun jadi presiden, ada orang yang menyebut presidennya bagus. Oke, itu soal legacy ya. Jadi Sobat Era sekalian, nanti akan dilihat apakah presiden ini memunculkan legacy yang baik atau tidak ya. Dede, zaman serba susah Bang RH, protes ditangkap, nggak protes makan hati, lama-lama dibikin mati. Hanya berdoa semoga perhara ini cepat berlalu. Jadi Sobat Era sekalian, dalam politik dan perubahan politik ya, yang namanya rakyat yang 240 juta itu mayoritas, dan mayoritas super mayoritas, the silent majority. Mereka adalah faktor yang dependent. Jadi tergantung kepada sebuah situasi seperti yang saya katakan tadi. Jadi para pengkritik ya jumlahnya pasti tidak banyak dibandingkan keseluruhan rakyat. Tapi para buzzer juga nggak banyak dibandingkan keseluruhan rakyat. Maka marilah berkompetisi secara sehat. Kan kita senang juga kalau lihat pemerintahan ini ternyata berhasil. Jangan berpikir bahwa pemerintahan ini tidak berhasil. Enggak. Yang saya inginkan adalah pemerintahan berhasil dan bisa menyejahterakan rakyat. Tapi kalau misalnya gejalanya tidak mungkin berhasil, tidak mungkin bisa memenuhi amanahnya atau janji-janjinya, ya seperti kata Rocky Gerung, masa kita dipaksa untuk mendorong mobil mogok sementara perjalanan masih ribuan kilo lagi ya. Karena itu kemudian harus ada sikap yang tegas dan jelas. Tapi sekali lagi, tidak boleh sikap tegas itu yang memaksakan, tapi harus suara genuine dari rakyat. Untuk tahu suara genuine dari rakyat, tidak boleh dilarang aspirasinya. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja ya. Karena saya nanti mau membaca puisi di channel Bunda Neno Warisman. Saksikan saya ya. Saya mau membaca puisi 1 atau 2 puisi, nanti kita lihat.
Salah satunya yang paling saya suka puisi itu Berdarah karya Sutarzi Kalzombari. Ada juga puisi Merah Putih, Sajak Merah Putih atau apa, karya MH Ainun Najib. Dan misit ya, nanti jam 9 sedikit ini ya, lebih sedikit. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecah, diobrol pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Merdeka!